Kembalikan baliku. Semoga Sang Hyang Widi Tunggal melimpahkan segala sifat kebaikan dalam penulisan babat sejarah bangsa ini yang telah ditulis terbalik. Semoga diberi kemudahan dan berhasil pranamyam sira dewam, bukti mukti tartaya, prawakshatwa winiyah, brahmanam kesatriyadi, patayeswara. Bebas dari segala kesalahan dan kekeliruan, karena kurang pahamnya kami terhadap Purana Tatwa, dalam upaya menyusun kembali catatan sejarah, untuk mengingatkan para keluarga dan anak cucu kita, tidak buta melangkah karena sejarahnya telah dikaburkan bahkan berupaya dihilangkan. Mari kita simak klarifikasinya untuk mengembalikan kebenaran sejarah bangsa ini. Ajaran asli Nusantara bukan animisme, dinamisme, tapi sudah berkeyakinan dan menganut faham satu Tuhan, sebelum ajaran pendatang masuk. Hyang adalah kata yang menunjukkan pengertian pemahaman tentang yang maha mutlak adanya, Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widi Tunggal. Tuhan dalam ajaran Kaharingan disebut Yustu Halatala, sedangkan di Kota Waringin Barat disebut Sang Hyang Dewata. Ajaran Tolotang menyebut Tuhan yang Maha Esa, Dewata Seuwahe. Parmalin Batak menyebut Mula Jadi Nabolon. Budaya Marapu menyebut Mawulu Tau Maji Tau, pencipta dan pembuat manusia atau Tuhan yang Maha Esa. Budaya Asmat mengenal Tuhan, juga, surga, Ocapini alam sekarang, Dampu Ocapini alam persinggahan, Safar, surga. Bali menyebut Acintia, atau Atintia. Dia yang tidak bisa dibayangkan, yang tak terpikirkan, yang tak terbayangkan, Ida Sang Hyang Widi Wase. Dan prosesi beribadahnya, ini teridentifikasi dengan literasi kata, sembahyang. Literasi kata itu, terbentuk dari dua suku kata, sembah, dan kata, hyang. Hyang, adalah kata yang menunjukkan pengertian pemahaman tentang yang maha mutlak adanya, Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widi Tunggal. Di Bali, leluhur kita mengajarkan untuk sembahyang, di pura alam terbuka, Tri Gita Karana, bukan di ashram, berdoa dengan Trisandia, panca sembah tidak dengan Maha Mantra Hare Krishna Hare Rama, dan bukan menjadi pelayan abadi, Tuhan Krishna, di alam, Vaikunta, nanti. Karena, Dewa, bagi kami adalah manifestasi dari Ida Sang Hyang Widi atau Brahman. Leluhur kita mengajarkan untuk menganggap penting, penghormatan, terhadap leluhur upakara di sangga. Pedarmaan, kahyangan tiga satkayangan dan ritualnya dari rong tiga atau sangga kemulan. Sanggah, dari kata, sang melinggi atau munggah naik seperti putaran, swastika, simbol ini yang dipakai dan disalahartikan, Hitler. Om Swastiastu, Om Awiknam Astu Namo Sidam. Studi akademik menunjukkan bahwa, Hindu, merujuk pada, agama, di India baru ada sekitar tahun 1830. Di Nusantara Belanda telah berperan Meng, India, kan Bali, mendatangkan orang India ke Bali, Meng, kasta, kan Bali tahun 1910 karena pengaruh inilah banyak orang Bali tahun 1930 belajar ke India. Faktanya intelektual dan akademisi Bali berkesimpulan Bali lebih sempurna, begitu juga filosof Rabindranath Tagore. Agama, di Bali pada awalnya bernama, Agama Tirta, kemudian menjadi, Hindu Bali, nama ini baru ditempel, tahun 1950. Disinilah kelak pintu gerbang Kem Balinya kejayaan Nusantara lama. Ershi Markandeya adalah putra Nusantara di antara nama leluhurnya terdahulu adalah, Dharmadasa 700-620 sm, Dharmapala 670-580 sm. Suvarnatvipa Dharmakirti 610-520 sm. Kumarila Batai 618-540 sm. Adi Sankara 569-537 sm. Suvarnatvipa Dharmakirti putra Bunda Dewi Dumo atau Ratna Dewi Putih Trata 610520 sm. Persukuan Domo ada dua nama pada masa berbeda. Sari Putra masuk dalam persukuan Patapang di Kadatuan, 568-484 sebelum Masehi. Nama ini dipakai pada stupa di Universitas Nalanda Bihar, India. Ersi Markandeya berada di Bali pada sekitar abad ke-9 M. Sedangkan Empu Genijaya tertulis dalam Babat Pasek, adalah salah satu dari 5 pendeta bersaudara yang dikenal sebagai Pancatirta, yaitu Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan dan Empu Bradah. Keberadaan Empu Kuturan dan Empu Bradah di Bali sekitar abad ke-11 M. Beliau semua para ersi di atas adalah asli putra Nusantara.
Bukan dari India, tidak ada data literasi kitab-kitab India yang menulis lengkap nama resi ini, selengkap kitab kuno yang ada di Nusantara. Rsi Markandeya, tertulis dalam sloka, Buana Tatwa. Sang Ayati mewangsang niata pada sira apekik listu paripurna, wicaksaneng aji, wibuhing sastra utama. Sang Ayati melanjutkan jejak leluhurnya menjadi seorang pertapa, beliau berputra Sang Prana, demikian pula adiknya yang bernama Sang Niata, berputra Sang Merakanda, setelah dewasa Sang Merakanda beristrikan Dewi Manaswini, berputra Maharsi Markandeya. Selanjutnya Maharsi Markandeya beristrikan Dewi Dumara, menurunkan Maharsi Dewasirah yang beristrikan Dewi Wipari yang kemudian menurunkan banyak putra. Adakah nama-nama di atas itu nama India? Atau adakah sumber India yang menyebut silsilah lengkap nama Maharsi Markandeya siapa ayah ibu serta anak istrinya, lengkap seperti di Nusantara ini? Jadi, benar adanya Rsi Markandeya adalah putra Nusantara, bukan hanya namanya, juga kunci bukti beliau adalah orang Nusantara adalah karena Rsi Markandeya melakukan penanaman, pancadatu, di Pura Penataran Besaki. Juga Rsi Agastya melakukan banyak ritual, agama Tirta, di Bali. Ini adalah bukti perilaku dan tata cara Nusantara karena hal ini tidak terdapat di India, ditambah ada peraturan di sana yang tidak tertulis bahwa orang suci, tidak umum membawa ajarannya keluar wilayah. Rsi Agastya menurut Pustaka Purana dan Mahabharata, dia lahir di Kasi atau Benares. Kasi atau Benares adalah area yang kini ada Candi Muara Takus. Agastya memiliki seorang istri bernama Lopamudra. Agastya merupakan anak dari Pulastya dalam Mahabharata Lopamudra. Nama Agatsya ada pada kitab-kitab terdahulu di antaranya Mahabharata. Tafsir tempat tentang Agatsya pada kitab-kitab itu tidak berarti harus di India saat ini. Tokoh Agastya yang dimaksud pada kitab di atas adalah ada di Nusantara. Beliau memegang peranan penting dalam penyebaran Dharma atau Dharmik original di Asia Tenggara, terutama Jawa, Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan keberadaan prasasti Dinoyo yang diperkirakan dibuat pada tahun Saka 682 atau 5441 sebelum Masehi. Dalam prasasti disebutkan mengenai pembangunan tempat tinggal untuk Rsi Agastya. Prasasti yang mencatat mengenai keberadaan Agastya yakni Prasasti Porong. Prasasti ini berisi tentang beberapa nama lain yang disematkan pada Agastya. Selain itu juga nama petapa ini juga tercatat di Ratu Boko. Terdapat beberapa teks yang memperkuat pengaruh keberadaan Agastya dalam penyebaran Dharma. Kakawin Hariwangsa menyebutkan keberadaan Agastya sebagai penuntun dari Raja Jayabaya. Teks Agastya Parwa yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta, isinya berupa pertanyaan Dresasyu yang mewakili seorang siswa kepada ayahnya yang mewakili seorang guru mengenai alasan manusia naik ke Svarga. Masa pemerintahan dan saat tokoh Agatsya ada di Nusantara adalah Gajayana Lingga Jagatnata atau Gajayana saja. Beliau adalah seorang raja dari kerajaan Kanjuruhan yang sangat dicintai oleh para Brahmana dan rakyatnya karena membawa ketentraman di seluruh negeri. Sang Liswa dari Kanjuruhan atau dikenal dengan gelar Gajayana Lingga Jagatnata atau Gajayana saja adalah seorang raja dari kerajaan Kanjuruhan yang sangat dicintai oleh para Brahmana dan rakyatnya karena membawa ketentraman di seluruh negeri. Gajayana berkuasa selama 29 tahun Surya Sengkala atau 760 sampai 789 tahun Saka atau 5363-5334 sebelum Masehi. Gajayana beristrikan Dewi Setrawati, anak pribumi desa Kanjuruhan. Di desa itu Gajayana mendirikan istana dan sejak itu pusat pemerintahan pindah ke Kanjuruhan. Gajayana memiliki putri bernama Satyadarmika yang menikah dengan dia Sanghara atau Rakai Panangkaran Sri Maharaja Tejapurnapana Panangkarana, Raja Mataram di Jawa Tengah 754 sampai 782 tahun Surya Sengkala Saka atau 5369-5341 sebelum Masehi. Dari pernikahan itu lahirlah dia Panunggalan, Rakai Panunggalan yang nama nobatnya Rakai Panunggalan Bima Parakrama Lingga Pawitra Jawa Bumandala berkuasa di bagian utara Jawa, yaitu di daerah Mamratipura, Medang, selama 18 tahun Surya Sengkala 782 sampai 800 Saka atau 5431-5323 sebelum Masehi. Jadi nama Resi Markandeya juga Resi Agastya ada di Pustaka Purana Mahabharata juga Ramayana. Selain nama tokoh Agastya yang dimaksud pada kitab di atas adalah ada di Nusantara dengan bukti
Nama Resi Agastya Kakawin Hariwangsa menyebutkan keberadaan Agastya sebagai penuntun dari Raja Jayabaya. Teks Agastya Parwa yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Isinya berupa pertanyaan Dresasyu yang mewakili seorang siswa kepada ayahnya yang mewakili seorang guru mengenai alasan manusia naik ke Sevarga atau Suwargo. Ershi Markandeya menciptakan sistem irigasi, subak, di Bali, adakah ini di India? Tidak benar para Ershi Majapahit lari ke Bali, tapi berupaya menyimpan ajaran leluhur di Bali. Sri Janayasa melakukan Sidayatra, perjalanan suci membawa Dharma ke Bali. Kerajaan Nusantara Srivijaya, Majapahit, Pajajaran melarang memungut pajak di Bali. Di sini, Dharmik original tersimpan sempurna. Sri Janayasa, Dapunta Hyang, abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 melakukan Sidayatra, yaitu perjalanan suci membawa Dharma. Juga para alumni wisudawan dari Universitas Dharmapala. Ini lokasi yang dilihat Ising abad 7M. Sri Janayasa pergi menyebar ke arah utara juga ke barat bersama 2.213 orang. Hal ini pula yang dilakukan Ershi Markandeya sampai ke Bali. Disinilah Dharmik original tersimpan sempurna. Leluhur Nusantara terdahulu telah memahami akan konsep pengertian dan pemahaman Dharma atau Dhamma. Lebih dahulu, sebelum lahirnya tokoh agung Luhur Mulia Siddhartha Gautama yang hidup pada tahun 560 sampai 480 SM di India. Di Nusantara pada abad 4M sampai dengan 7M, peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat, bukan membawa ajaran Buddhis dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara. Nalada Coppercloth ditemukan di Vihara satu Nalada di India, tertulis Raja Pala keturunan Shailendra bernama Balaputra Dewa dari Savarnatvipa. Nalada, di Bihar India didirikan pada tahun 427M dibangun oleh dan atas prakarsa Shailendra Srivijaya dari Sumatera. Beliau membangun Nalada demi kepentingan pengembangan, yang pusatnya pendidikan itu ada di Nusantara. Di area Universitas Nalada di Bihar India, tepatnya di situs kuil nomor 3 disebut dengan nama Stupa Sariputra, panel relief terpahat di atas menara. Sariputra adalah putra dari ibunya yang bernama Sari. Karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra. Ayahnya Madara, yang membuat kitab bernama Madara Sastra yang dipelajari di Nalada. Sariputra, nama ibu dan anaknya jelas nama Nusantara. Sariputra masuk dalam persukuan Patapang di Kadatuan, terlahir di desa Nalo di sekitar kota suci yang saat ini bernama Candi Muara Takus Sumatera 568-484 sebelum Masehi. Beliau Sariputra bukan menganut Buddhis, tapi yang dibawa atau diajarkan pada Rahula putra dari Yang Mulia Siddhartha Gautama adalah ajaran asli Nusantara yang bernama Dharma. Teks kata Dharma ini tergambar di Borobudur dengan kalimat Kusala Dharma Bhajana juga kalimat Vinaya Dharma Kaya Cita. Ini bukan Buddha, tapi melahirkan ajaran yang di kemudian hari bernama Buddha di India, yang dibawa di antaranya oleh Sariputra. Bangunan Megabuana Sakapala atau Borobudur terlanjur dianggap berdasar pada ajaran Buddhis Mahayana. Klarifikasinya, Borobudur terpublikasi Mahayana setelah tahun 1955. Asing Jinarakita kembali ke Indonesia dan juga saat negara mengizinkan upacara Waisak nasional di Borobudur. Saat itulah mulai terpublikasi bangunan ini dianggap berdasar Buddhis India. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhis Indonesia adalah konsep ketuhanan dalam Buddhism yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku Sang Hyang Kamahayanikan, ajaran leluhur bangsa Indonesia, yaitu konsep Hyang Widi Tunggal, dan atas dasar salah satu inilah negara memasukkan Buddha menjadi salah satu agama resmi negara. Bahwa pra-Islam di Nusantara adalah bukan Hindu atau Buddha. Raja dan kerajaannya menganut ajaran Dharmik original, ajaran leluhur bangsa Nusantara yang disebut dengan Dharma Dhamma. Ajaran inilah yang di masa awal jauh sebelum 500 SM dipelajari di Savarnatvipa, tergambar di Borobudur dan tersimpan sempurna di Bali yang mendasari lahirnya ajaran di tanah India. Catatan sejarah negeri ini tertulis terbalik, sejatinya kitalah yang mewarnai India. Om Swastiastu, Om Awik Namastu Namo Sidam, Om Herang Ring Saparama, Siwaditya Ya Nama,
Swaha, Rahayu Nusantara, True Back History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba, Revisionis History, WhatsApp, +62 813213297787.